Sehat selalu, sahabat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengutip dari kitab suci Dhammapada, syair 33 yang berbunyi demikian. Pikiran itu tidak tenang, tidak stabil, bergelombang, sukar dijaga, sukar dikendalikan. Orang bijaksana meluruskan pikirannya seperti pembuat panah meluruskan anak panahnya. Lalu dalam Dhammapada syair 34 dikatakan demikian. Seperti ikan yang terlempar keluar dari air, menggelepar di atas tanah yang kering. Demikianlah batin ini bergejolak ketika membebaskan diri dari pengaruh marah. Bapak, Ibu, sahabat muda yang berbahagia, bila kita mengatakan, "Wah, pikiran saya sudah tenang, sudah bisa saya kendalikan, saya bisa mengarahkan seini ke sana kemari." Wah, hebat sekali ya. Tentu bagi mereka yang telah mampu mengendalikan, yang telah mampu mencapai tingkat-tingkat kesucian, batinnya bisa diarahkan dengan baik. Tapi bagi kita yang masih terbelenggu oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan, agaknya mengendalikan batin, mengendalikan pikiran adalah sulit. Bukan tak bisa, pasti bisa. Namun, seperti tadi dikatakan dalam Dhammapada syair 33, batin itu lincah, gesit, selalu mencari hal-hal yang sesuai dengan pemuasan nafsu indria. Oleh karenanya, kita sebagai manusia yang melatih agar pikiran mampu mengarahkan kepada hal-hal yang baik, pikiran terbebas dari keserakahan. Tentu kita imbangi dengan mengembangkan kedermawanan. Ayo Bapak, Ibu, sahabat muda, agar keserakahan ini tak mudah berkembang, kita imbangi dengan mengembangkan kedermawanan, agar sifat-sifat dermawan semakin berkembang dalam diri kita, dalam batin kita. Nah, lalu kebencian, sifat-sifat membenci ini senantiasa bisa muncul bila kita tidak mengendalikannya. Oleh karena itu kita imbangi dengan sifat-sifat baiknya. Kembangkan sifat cinta kasih, mengharapkan semua makhluk berbahagia. Memang gampang diucapkan, tetapi bagaimana pelaksanaannya? Sulit sekali. Kita kembangkan kepada diri kita. Semoga saya berbahagia. Semoga saya bebas dari kebencian. Ayo kembangkan. Mulai dari diri sendiri. Lalu kita kembangkan kepada orang terdekat, orang tua kita, kakak, adik, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Semoga mereka berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran. Semoga mereka berbahagia. Kita harapkan demikian. Kenapa? Karena loba dosa ini harus kita imbangi dengan sifat-sifat baik, agar sifat jahat tadi, sifat buruk ini akan berkurang. Ya.
Bapak Ibu sahabat muda, kita berusaha. Tentu ada juga kebodohan. Kita ini harus berjuang keras untuk mengatasi kebodohan. Karena apa? Karena ini sulit sekali. Akar-akarnya dari kejahatan. Ya, karena apa? Imbangi dengan Mengembangkan kebijaksanaan. Ya, tentu Bapak Ibu sahabat muda, tak mudah untuk mengembangkan sifat bijaksana ini. Bolehlah dengan melatih meditasi, belajar dharma, berdiskusi dengan orang-orang yang telah memahami dharma, bertanya kepada anggota sangga, kepada para pandita, kepada teman-teman yang memang senang belajar dharma. Ayo Bapak Ibu sahabat muda, kita sebagai umat Buddha berusaha mengendalikan, lalu bagaikan seekor ikan yang berkelimpah, tidak berdaya di atas tanah, menggelepar-gelepar. Demikian pula bila kita hanya hidupnya untuk memuaskan nafsu keinginan, baik melalui indera kita, mata melihat bentuk-bentuk yang indah, telinga mendengar suara-suara merdu. Mohon diingat, bukan objeknya yang salah. Wah, kalau gitu tak boleh ada bentuk indah, tak boleh ada pemandangan bagus, tak boleh ada lagu merdu, tak boleh ada makanan enak, agar kita tidak memuaskan nafsu. Bukan. Pemandangan bagus memang ada, makanan enak memang ada, bentuk-bentuk yang indah memang ada, tetapi jangan sampai nafsu ini menggenggam, maunya melihat yang bagus-bagus, mendengar yang merdu-merdu. Kalau sebaliknya bagaimana? Kita maunya dipuji, ketika bukan pujian yang kita peroleh, tetapi celaan, bagaimana? Kita tersinggung, kita marah. Bapak Ibu sahabat muda, pujian, celaan itulah adalah objek yang kita dengar. Lalu bagaimana dengan sikap batin kita menerima hal itu? Memang saya belum arahat, saya belum sutapana, masih bisa emosi, masih bisa marah. Tetapi belajarlah mengendalikannya agar tidak meledak marahnya. Jangan sampai meledak marah itu. Ya, kita redam. Oh, saya emosi dengan dia, saya sangat tidak suka dengan dia. Redam, jangan sampai muncul. Oh, biarlah. Kenapa dia mencela saya, dia menghina saya? Ini karma buruk yang sedang berbuah. Gampang amat teorinya, iya, sepertinya gampang. Tetapi bila batin kita mau melatih, pasti bisa. Bapak Ibu sahabat muda, mulailah dari diri kita sendiri. Ketika melihat, waspada, jangan sampai keserakahan menguasai, jangan sampai kebencian menguasai. Oh, ini objek tidak boleh saya lekati. Kenapa saya harus membenci dia? Ayo atasi. Oh, tak boleh. Oh, tak boleh. Redam, redam, redam. Bukan salah objeknya, tetapi bagaimana batin kita menyikapi hal tersebut. Jangan sok bijaksana. Wah, Romo, saya sudah mengerti Dharma, Romo. Sudah saya tinggalkan hal itu. Wah, saya nggak melekat lagi, Romo. Bukan. Kita belajar.
Tak perlu kita mengatakan kepada orang lain, saya sudah nggak melekat kok. Buktinya makan enak masih nambah, betul. Nggak ada sambal kesel, nggak ada kecap kesel. Ayo, bagaimana sikapi dengan bijaksana? Maka itu kita melatih yang pertama kali dari pikiran. Pikiran kita kembangkan pada hal-hal yang baik. Selanjutnya ucapan. Katakanlah yang pantas, yang sopan, yang baik. Akhirnya kepada tindakan mengarah pada hal-hal yang baik. Semoga uraian singkat ini membawa pengaruh kepada batin kita. Apa yang kita jalankan menjadi hal-hal yang baik. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.